Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-syarih barakatul anam Abdullah ba'alawi al-haddad rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Halaman 45, baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, wa zalika litaisiri asbabil maghfirati. Hal itu disebabkan adalah mudahnya memperoleh sebab-sebab ampunan fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Aktsaru, itu lebih besar, minha fi ghairihi minasyuhuri, dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Jadi kalau bulan Ramadan itu sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada bulan-bulan lain. Sehingga kalau bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, maka orang tersebut sungguh sangat jauh dari Allah. Falaisa yahrumul maghfiratu fihi illa man tafahasha i'raduhu anillahi. Dan tidaklah diharamkan ampunan di dalam bulan Ramadan itu kecuali orang yang sangat buruk sehingga dia jauh dari Allah. Jadi orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah, sehingga Ramadan saja tidak menyebabkan dia beribadah kepada Allah. Wa azumat haramatuhu 'ala Allah wa azumat jara'atuhu 'ala Allah, dan sangat berani kepada Allah. Jadi orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan adalah orang yang berani bermaksiat kepada Allah. Dia terang-terangan minum di jalanan di bulan Ramadan. Kemudian dia terang-terangan dia makan jajan, kemudian dia makan di jalanan di bulan Ramadan. Itu adalah orang yang berani kepada Allah, dan dia seolah-olah
ya Allah saya nggak takut sama engkau, ini saya makan nggak apa-apa, nggak ada sanksinya, padahal dia tidak tahu kesulitan-kesulitan yang dia hadapi itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya susah, duitnya banyak tapi hidup tetap susah. Duitnya mungkin banyak, gajinya besar tapi selalu menderita hidupnya. Itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran larangan Allah dia kerjakan, perintah Allah dia tinggalkan. Fastaujaba al-bu'du wat-tardu an babillah, maka orang tersebut layak mendapatkan jauh dan pengusiran dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babillah, pintu Allah, maksudnya pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang terang-terangan berani ninggal sholat, orang yang terang-terangan berani nggak berpuasa, orang yang terang-terangan lalu dia bermaksiat seolah-olah tidak apa-apa, itu sebetulnya dia kalau mau menyadari dia sudah dihukum oleh Allah dengan ketidaktenangan hatinya yang setiap hari resah. Dia selalu masalah-masalah timbul, masalah-masalah mudah pun terasa berat buat orang tersebut karena jauh dari Allah, karena tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan yang dilarang oleh Allah dia laksanakan. Nas'alullahal afiyah, kami memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan, min sakhatihi, dari kemurkaan Allah, wa azabihi, dan siksanya Allah, wa jami'i balaihi, dan seluruh bala yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bala berarti di dunia, kalau azab itu di akhirat, azabih itu di akhirat. Kita mohon dijauhkan dari siksa neraka dan bencana di dunia, juga kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad warada, dijelaskan di dalam hadis masih tentang kaitannya dengan Ramadan. Inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit, wa abwabal jannati, dan pintu-pintu surga, tuftahu, dibuka, kulluha, seluruhnya, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi pintu langit, pintu surga dibuka di dalam bulan Ramadan. Wa tuhliqu abwabul niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuqayyidu maradatis syayatin, dan diikatlah setan-setan. Wa yadhhabu bihim ilal bihari, lalu dilemparkan setan-setan itu ke lautan, ke dalam dasar lautan. Kaila yufsidu alal muslimin, sehingga tidak merusak orang-orang muslim, siyamahum, puasa mereka, wa qiyamahum, ibadah mereka. Jadi dijelaskan dalam hadis, kalau Ramadan itu datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Nah, penafsiran dari pengarang kitab ini, setan itu diikat, benar-benar diikat, yaitu pemimpin-pemimpinnya. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu diikat, lalu dilemparkan ke laut. Kemudian yang lainnya, anak buah setan itu diikat dengan puasanya orang yang berpuasa. Dengan orang berpuasa, maka setan tidak bisa masuk ke dalam diri orang tersebut, karena setan masuk lewat aliran darah. Aliran darah itu dipersempit dengan berpuasa, sehingga setan akan sulit masuk maupun menggoda orang yang berpuasa. Sehingga Ramadan disebutkan setan-setan itu diikat, hadirin sekalian. Jadi diikat setan-setan itu punya dua penafsiran, atau mungkin dua-duanya berlaku. Yang diikat itu pemimpinnya, ditaruh di dasar laut, kemudian anak buahnya diikat dengan berpuasa, hadirin sekalian. Sehingga bulan Ramadan adalah bulannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya dua unsur, jasmani dan rohani. Kita sering tidak adil, tidak seimbang. Jasmani kita rapikan,
tiap hari kita mandi, kita bersihkan badan, pakai minyak wangi. Gak cukup dengan itu, pakai baju yang bagus. Kemudian kita kacaan, sudah bagus belum? Sudah ganteng belum? Nah itu jasmani kita. Karena kita punya dua unsur yang satu adalah rohani pun perlu diperlakukan hal yang sama, yaitu kita bersihkan hati kita, bersihkan dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak sholat sunnah, sholat 5 waktu jangan ditinggal, bertakarub mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir kepada Allah adalah membersihkan rohani kita. Kalau hati kita atau rohani kita tidak pernah kita bersihkan, maka kita tidak akan pernah bahagia, hadirin sekalian. Meskipun duitnya banyak, meskipun wajahnya ganteng, meskipun rumahnya megah, meskipun fasilitasnya lengkap, tidak membuat orang tersebut bahagia, karena unsur yang sangat penting ada pada diri orang tersebut tidak pernah dirapikan, tidak pernah dibereskan, hadirin sekalian. Maka kita berpuasa sunnah, kita menambah sholat sunnah, kita banyak berzikir kepada Allah, itu merapikan rohani kita, biar kotoran-kotoran dalam hati itu terbuang, hadirin sekalian, sehingga hati kita selalu bahagia, hadirin sekalian. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ditingkatkan karena setan-setannya sudah diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, sehingga kita beribadah jauh lebih mudah di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Wa yunadi munadin, lalu malaikat penyeru dia berseru, kullalailatin, pada setiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Jadi ada malaikat yang menyeru setiap malam di dalam bulan Ramadan. Ya baghiyal khairi, wahai orang yang suka kebaikan, aqbil, laksanakanlah kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang suka keburukan, aksir, tinggalkanlah keburukan tersebut, karena ini adalah Ramadan. Begitu setiap malam bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru untuk selalu melakukan kebaikan dan selalu menyuruh untuk meninggalkan keburukan. Wa waroda aidon, dan dijelaskan di dalam hadis juga, annaman taqarraba ilallah fi Ramadan, bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan bifaroidotin, dengan ibadah wajib, adalat lahu sab'ina faridotan, maka menyamai 70 ibadah wajib, 70 kefarduan, fi ghairihi, di dalam selain Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sama seperti kita melaksanakan sholat maghrib sebanyak 70 kali, hadirin sekalian. Itu pahalanya, bukan pelaksanaannya. Pelaksanaannya tetap satu, besok harus sholat wajib lagi, di luar Ramadan harus tetap sholat maghrib lagi, tetapi pahalanya menyamai 70 kefarduan. Waman taqarraba, sudah dibalik, fihi binafilatin, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, adalah lahu faridotan yuaddi fi ghairihi, maka menyerupai ibadah wajib selain bulan Ramadan. Jadi ibadah sunnahnya menyerupai ibadah wajib, artinya pahalanya sangat besar. Ibadah wajibnya seperti 70 ibadah wajib, hadirin sekalian. Ramadan bimanzilatil faraidi fi ghairihi minasyuhur. Ramadan berkedudukan menyebabkan ibadah wajib di dalam selain bulan Ramadan, min haitsus sawabi, hanya dari segi pahala. Jadi hanya dari segi pahalanya saja, hadirin sekalian. Jangan kita udah merasa, wah saya udah sholat maghrib, berarti saya sudah 70 sholat maghrib, berarti Syawal nanti nggak usah sholat maghrib, tetap berdosa, hadirin sekalian. Tidak boleh seperti itu, hanya dari segi pahalanya saja.
wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila sab'ina di'fan. Dan ibadah wajib itu dilipat gandakan menjadi ibadah wajib 70 tingkatan pada selain bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat utama. Meskipun masih lama, kita niatkan untuk senantiasa beribadah di dalam bulan Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, wa qamahu, dan beribadah di dalam bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban, dan ihtisaban keikhlasan atau kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa, kita ibadah, maka dosa-dosa kita yang telah lalu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya berkata, wal imanu, iman yaitu iman, huwa tasdiku, yaitu membenarkan, biwa'dillahi, terhadap janji Allah. Jadi iman adalah membenarkan terhadap janji Allah. Barang siapa yang berpuasa dan beribadah karena iman. Nah, jadi karena iman di sini adalah membenarkan janji Allah, yakin terhadap janji Allah, yakin dosanya diampuni, yakin memperoleh pahala, yakin mendapatkan ketenangan, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi iman dalam konteks hadis ini adalah membenarkan, yakin terhadap janji Allah. Wal ihtisabu, yang dimaksud dengan ihtisab, kehati-hatian, huwa, yaitu al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan ihtisaban artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikhlas itu puasanya hati-hati. Orang kalau ikhlas ibadahnya hati-hati. Benar-benar ingin khusyuk, benar-benar dijauhkan hal-hal yang mengganggu pikiran-pikiran sehingga dia khusus beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.